Fidukhuli jannati wa tanaumi. Jadi yang masih berangan-angan di dalam hatinya dalam beribadah itu fidukhulil jannati, pengen masuk surga, wa tanaumi fiha, dan pengen merasakan kenikmatan-kenikmatan surga. Ya. Wan najati min adabillah, dan selamat dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam amalnya ada sandaran seperti itu atau ada angan-angan pengennya, cita-citanya itu ke sana. Nah, itu mau tidak mau ya, maaf dalam istilah ilmunya hakikat ini dikatakan itu masih kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, kembali lagi di channel Nangkring Ngaji bari nangkring we. Halo guys, zaman now gitu lah di dia ya nangkring ya, mantap nih guys. Terima kasih ya bagi yang sudah mampir di channel ini, di channel yang ala kadarnya ini. Alhamdulillah ya kita bisa berjumpa kembali di pagi hari di saat cuaca sedang cerah-cerahnya nih guys. Kita akan melanjutkan penerusan Hanca yang kemarin ya guys ya. Oke, melanjutkan yang kemarin guys. Kemarin itu kan akan saya sambungkan tentang ada 3 kelas ya dengan guys. Ada 3 kelas ya untuk mukmin atau muslim itu, manusia atau semuanya lah. Sebenarnya ada 3 kelas gitu, kalau di level kan itu ada 3 level ya, ada 3 level. Aduh, cahayanya itu menyorot indah sekali sehingga menjadi seram. Oke. Kemarin teh pada dasarnya manusia itu kan ada 3 kelas. Yang pertama itu abidin, yang kedua muridin, yang ketiga arifin gitu ya. Di sini saya akan bahas satu persatu biar lebih jelas, biar lebih rinci ya guys ya. Karena kita harus paham sejelas-jelasnya satu persatu biar tidak ada salah paham atau biar tidak ada istilahnya sirik-sirikan gitu di antara kelas per kelasnya itu guys ya. Kan kemarin tuh dikatakan ciri yang masih bersandar terhadap amal itu dikarenakan nuksanur roja, dikarenakan kurangnya pengharapan gitu ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemarin dia menjelaskan itu tadi kan di bawahnya dijelaskan kenapa orang-orang masih bersandar terhadap amal, atau dia dikatakan di sana tuh orang-orang yang masih bersandar terhadap amal itu ya, yaitu abidin dan muridin. Karena pada dasarnya ada 3 kelas kan, ada abidin, ada muridin, ada arifin gitu. Nah, orang-orang yang masih bersandar terhadap amal biasanya abidin dan muridin. Kenapa? Nah gitu kan, biar kita tahu dan biar gak salah paham, maka saya akan menjelaskan dan merinci abidin, muridin, arifin itu sendiri ya guys. Namun sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya bagi yang belum subscribe channel ini. Bagi yang sudah, terima kasih ya, terima kasih. Jangan lupa like. Oke siap. Aduh, cangkel nih guys tanggal sayanya guys. Akan saya kasih stand dulu ya, bentar ya. Nah guys, ini nih enak nih, gak pegal nih tangan saya nih. Nah, ini kitabnya ya, kitab untuk referensinya ya tentang penjelasan 3 tahap abidin, muridin, dan arifin. Dari sini saya menemukan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, wal mu'tamidu ala dalika al ubadu wal muriduna kan. Itu suara motor. Kayak maklumlah karena di luar. Jadi orang-orang yang masih bersandar terhadap amal itu biasanya sedang abidin dan muridin ya, dikatakan ada abidin, ada muridin. Nah, kita buka apa itu abidin, apa itu muridin, dan apa itu arifin ya.
Ya kalau kepanjangan ya kita bahas satu-satu aja ya, abidin dulu, muridin dulu, gitu atau arifin satu-satu. Yang pertama, fal awaluna yatamiduna 'alaiha fi wudukhulil jannati wat tana'umi fiha wan najati min adabillahi ta'ala. Yang pertama ya, yang kelas 1 lah, anggaplah kelas 1 ya, kan ada 3 ya, berarti kelas 1, kelas 2, kelas 3. Yang pertama kelas 1, abidin dulu ya. Abidin itu kelas 1 istilahnya ya. Barusan dikatakan al awaluna, kelas 1 itu ya, ya tamiduna 'alaiha fi dukhul jannati wa tanawumi fiha, itu orang-orang yang bersandar di dalam hatinya dikala melaksanakan amal itu, yaitu angan-angannya ya, bidukhuli jannati wa tanaumi. Jadi yang masih berangan-angan di dalam hatinya dalam beribadah itu bidukhulil jannati, pengen masuk surga, wa tanaumi fiha, dan pengen merasakan kenikmatan-kenikmatan surga ya. Wan najati min adabillah, dan selamat dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam amalnya ada sandaran seperti itu, atau ada angan-angan pengennya, cita-citanya itu ke sana, nah itu mau tidak mau ya, maaf dalam istilah ilmunya hakikat ini dikatakan itu masih kelas 1. Masih kelas 1 itu teh, maaf gitu ya, ini bukan kata saya, ini katanya Syekh Ibnu Athaillah. Sedangkan itu kan paling banyak ya, maaf gitu ya, kebanyakan berarti ya emang di sana gitu ya. Saya juga kan di sana sih, kalau belum tahu, saat belum tahu kelas 2, kelas 3 ya di sana saya juga sama kok gitu. Di sana orang-orang juga akan melewati di sana dulu gitu. Nah, itu kelas 1 gitu ya. Nah, bayangkan saja sekarang kalau yang di bawah itu, di bawah pengen masuk surga gitu ya, pengen selamat dari neraka. Kebayang nggak di bawah itu seperti apa? Di bawah itu seperti pengen, jadi si amalnya itu dijualkan atau diangan-angankan, pengen misalnya kaya raya, pengen rezeki, itu kan di bawah itu kan, karena kan surga neraka itu anggap itu udah di atas kan, gak ada lagi. Berarti di bawah itu contohnya seperti itu, pengen kaya, pengen dagang itu laku banyak, nah berarti itu di bawah kan. Nah tadi teh yang pengen surga dan pengen selamat dari neraka siksa Allah teh, itu teh kelas 1. Kita ibaratkan berarti si kelas 1 ini teh SMP contohnya ya, kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, dan kelas 3 SMP yang tadi teh, yang 3 tadi teh. Berarti yang di bawah kelas 1 berarti kan SD ya. Gitu. Kalau kita misalnya SMA, kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, kelas 3 SMA, berarti yang di bawah kelas 1 SMA itu SMP. Ya gitu ya. Karena lebih parahnya lagi kalau misalnya diistilahkan kelas 1, kelas 2-nya itu SD, berarti bentar, ada anak saya dulu. Tuh, udah simak lagi. Biasa, santai dulu biar relax. Nah ya, sekarang kebayangkan lebih mengerikan lagi jika kelas 1, kelas 2, kelas 3-nya itu SD. Berarti di bawah kelas 1 SD itu berarti kan TK atau PAUD. Nah berarti yang pengharapannya dalam amal itu, kalau masih di bawah pengen masuk surga, pengen istilahnya apa barusan deh, selamat dari neraka, berarti kalau masih di bawah itu ya berarti di bawahnya lagi lebih parah lagi, bahkan mungkin tidak termasuk kelas yang 3 ini gitu jadinya ya. Jadi khasnya gitu aja, kita harus tahu karakteristiknya dari abidin itu ya, dari kelas pertama ini. Jika dalam amalnya itu ada sandaran pengen masuk surga dan pengen selamat dari neraka, itu di level abidin gitu
ya. Abidin, artinya abidin itu ubadu gitu. Abidin itu tukang ibadah ya artinya. Ya emang kita semua kan juga emang tukang ibadah, makanya saya juga emang tukang ibadah sama gitu. Cuman kalau pengen mau kelas, pengen mau naik kelas maksudnya ya. Jika pengen mau naik kelas, nah paling di dalam pengharapannya itu, dalam intimatnya itu, dalam sandarannya itu, kita taikkan ke kelas 2 gitu ya, atau kelas 3. Maka dari itu, apa kelas 2 dan apa kelas 3 selanjutnya ya di next video, oke? Mungkin segitu dulu lah biar relax, santai, biar dapat dicerna, jangan tergesa-gesa ya, santai, pahami dulu satu-satu. Itu untuk kelas yang pertama yang disebut kelas Abidin, oke? Terima kasih ya bagi yang subscribe dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Oke. Yang benar itu dari Allah SWT, yang salahnya ya itu dari kebodohan saya sendiri ya. Jika ada salah-salah kata atau salah-salah istilah gitu ya, ya boleh di komen lah, boleh di komen. Ini sharing ya. Oke. Cukupkan sekian dari Nangkring Ngaji. Yuk, assalamualaikum.